We have to stop to blame the other generation. Kita harus berhenti untuk menyalahkan, kok kamu nggak bisa seperti saya dong, nggak kayak gitu. Justru dalam beberapa riset yang saya baca, itu generasi Z itu istilahnya speak up-nya adalah don't blame us, help us. Jadi kenapa? Karena memang help us. Iya. Jangan cuma bisa nyalahkan. Jangan bisa cuma nyalahkan. Tapi bantu mereka. Karena memang kita memang berbeda gitu. Teringat dengan hadis Nabi SAW, man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ili. Barang siapa yang menunjukkan jalan kebaikan, dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang mengerjakan kebaikan itu. Nah, media ini menjadi sarana kita untuk dalla ala khairin, sehingga pahalanya lebih banyak. Karena yang akan terinspirasi jadi lebih besar. Yang berikutnya lagi, saya kira ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Jadi mengapa Al-Qur'an itu dalam dakwah menyebut yang pertama kali metodenya dengan hikmah, bukan dengan mau'izah hasanah dulu. Jadi hikmah itu diantaranya ya ini, ada sarana-sarana yang bisa kita pakai. Hari ini kita bisa memaknai bahwa bagian dari hikmah itu adalah pengetahuan dan kemampuan kita menggunakan teknologi untuk mau'izah hasanah. Gitu. Ya, termasuk podcast ini. Ini kan ngobrol bertiga. Kalau tidak ada podcast, maka hanya didengar oleh bertiga, paling hanya beberapa santri. Tapi dengan adanya ini hikmah. Hikmah bagaimana kita melihat sarana bukan sebagai tujuan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Tazaka TV dimanapun berada, kali ini jumpa lagi dengan kita di acara podcast Tazaka TV yang akan membahas tema yang penting, bahkan penting sekali di era kali ini, yaitu tema tentang informasi dan komunikasi di era disrupsi. Bersama kita saat ini ada pertama Dr. Nanang Suprayogi. Ini alumni Gontor 96. Kemudian melanjutkan di UIN Jakarta. Kemudian S3-nya di Ghent University Belgia. Dan postdoc di Ghent University bidang psikologi. Jadi ahli di bidang psikologi, termasuk psikologi sosial, psikologi komunikasi. Di samping kiri saya ada Ustadz Luqmanul Hakim. Luqman Hakim dari alumni Gontor juga, 96. Dan alumni filsafat UGM. Wah, ini luar biasa. Tapi sekarang menjadi Wakil Ketua Komisi Informasi DKI, Provinsi DKI Jakarta. Jadi kompeten dan punya kualifikasi di bidang ilmu filsafat dan sekaligus komunikasi. Bergerak di bidang penerbitan, publikasi, dan informasi. Kita akan bincang-bincang tentang tema seputar ini. Tapi sebetulnya kita ingin memberikan pengantar bahwa seperti apa sebetulnya informasi dan komunikasi harus dikelola di zaman ini. Ini supaya ada guidance untuk umat, untuk masyarakat di dalam mengelola ini hiruk pikuknya informasi dan komunikasi yang hari ini nggak bisa lagi dibendung. Nah, terutama jangan sampai ada gap antara generasi tua dengan generasi muda, yang ini sangat well informasi, yang ini tidak tersentuh dengan informasi, sehingga ini lalu menjadi ada gap komunikasi, gap informasi yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Saya mulai dari Pak Luqman. Ya. Assalamualaikum Pak Luqman. Salam. Ya, luar biasa jumpa. Ya. Coba dijelaskan tentang mungkin evolusi informasi ya, evolusi komunikasi dari masa ke masa sampai akhirnya kita sampai di titik yang seperti ini. Baik. Monggo Pak Luqman. Terima kasih Pak.
Jadi hidup itu kan pada dasarnya adalah perubahan. Artinya perubahan itu adalah sebuah keniscayaan. Ketika kita sebagai manusia, sebagai makhluk yang hidup tidak mengikuti perubahan atau tidak beradaptasi dengan perubahan, ya kita sendiri yang akan ditelan oleh perubahan itu. Contoh paling sederhana adalah dinosaurus. Kita hadapkan dengan seekor buaya atau kecoa yang sampai sekarang masih hidup, padahal mereka hidup pada fase yang sama. Itu karena dinosaurus tidak mampu beradaptasi dengan perubahan alam pada waktu itu. Demikian juga dengan komunikasi, Pak Yai. Jadi kalau kita lihat sekarang yang sedang terjadi sebenarnya adalah disrupsi pada 3 mantra. 1 disrupsi generasi, 2 disrupsi pandemi yang itu menjadi pemercepat dari perubahan yang terjadi pada milenium kedua ini, dan yang ketiga adalah disrupsi teknologi. Nah, ini yang sebenarnya sedang kita hadapi saat ini. Ketika kita berbicara tentang perubahan, kita tidak bisa lepas dari isu disrupsi. Apa arti disrupsi itu sendiri? Kalau kita ambil dari KBBI adalah perubahan yang sampai ke akar-akarnya secara cepat dan tiba-tiba gitu lah, radikal. Ya, radikal gitu kan. Dan yang sekarang kita alami sebenarnya itu, jadi perubahannya itu sebenarnya secara sederhana ada pada teknologi karena dia memang yang mengakselerasi. Yang kedua ada perubahan konsumen atau perubahan masyarakat sendiri yang terpengaruh oleh teknologi itu. Dulu mungkin kalau kita hadir sebagian, kita masuk ke generasi dulu ya, disrupsi generasi. Generasi dibagi menjadi 4 sampai 5. 1 baby boomers. Mereka yang lahir tahun 1945 sampai tahun 1960-an. Bapak kita. Kalau misalnya pemimpin mungkin SBY, Habibie gitu kan. Itu Gus Dur, Amin Rais, siapa Bu Mega. Itu generasi baby boomers. Yang cara hidup, cara bermain, teknologinya berbeda dengan generasi milenial, generasi X. Generasi X itu generasi yang lahir tahun 1960-an sampai 1980-an. Pak Jokowi kita ini satu generasi. Ya, main layang-layang, masih pakai mesin tik gitu kan, masih pakai telegram, ya. Masih pakai wesel. Mungkin anak-anak kita nggak dengar itu lagi tuh pakai wesel itu. Yang ketiga adalah generasi X. Milenial. Generasi Y. Ini yang lahir tahun 80-an sampai 90-an. Nah, ini sudah berbeda lagi, mereka lebih adaptif dengan teknologi dan lain sebagainya. Yang terakhir generasi Z. Generasi yang sekarang banyak di antara lahir tahun 90-an sampai 2010 ya. Nah, yang generasi A itu akan datang 2010 ke atas gitu. Nah, generasi-generasi ini tidak bisa kita pahami saya dulu seperti ini loh, nggak bisa. Kita yang harus menyelami, bahkan dalam bahasa riset-riset bukan saya dulu seperti ini, tapi sekarang seperti ini sekarang. Ya, seperti ini sekarang. Dan we have to stop to blame the other generation. Kita harus berhenti untuk menyalahkan, kok kamu nggak bisa seperti saya dong, nggak kayak gitu. Justru dalam beberapa riset yang saya baca, itu generasi Z itu istilahnya speak up-nya adalah don't blame us, help us. Jadi kenapa? Karena memang help us. Ya, jangan cuma bisa nyalahkan. Jangan bisa cuma nyalahkan. Tapi bantu mereka. Karena memang kita memang berbeda gitu. Nah, gap generasi inilah yang harus dipahami, baik kita sebagai orang tua maupun kita sebagai pendidik, apalagi pengasuh, pengajar, itu harus paham gap generasi ini. Kalau enggak, pasti nggak ketemu antara perilaku, value, bahkan pendekatan. Caranya itu. Nah, ini disrupsi pertama ini adalah disrupsi generasi dulu yang harus kita pahami. Di pesantren saya kira itu menjadi isu yang di bawah permukaan, tapi saya bisa kalau datang ke pesantren, oh ini ada gap generasi yang harus diselesaikan gitu. Jadi pemahaman tentang generasi-generasi tadi, karakternya seperti apa, riset-risetnya sudah sangat banyak, Pak Yai. Jadi tinggal kita memahami dan mengadaptasikannya saja seperti apa gitu. Karena generasi Z itu udah state bahwa mereka adalah generasi digital. Terus di pesantren misalnya, kita ambil contoh di mereka pesantren, lahir dunia sudah digital, sudah native gitu dengan digital. Kalau kita ini kan masih mesin tik gitu loh, ya? Belajar mesin tik gitu. Setelah itu ada keyboard, setelah itu ada smartphone, itu bertahap. Mereka sejak awal tuh langsung smartphone. Terus sekarang di pondok
diambil jarak dengan isu itu. Jadi mereka sebenarnya mengalami geger juga secara Iya, iya. budaya. Kita geger terhadap yang datang, mereka geger terhadap masa lalu yang dibawa oleh pengasuh atau Ini kalau pimpinan nggak ya. dikelola dengan baik, Baik. akan ada Benturan benturan-benturan. terus, gitu. Nah, yang kedua, akseleratornya alhamdulillah Gusti Allah ngasih pandemi. Itu Iya. yang mempercepat, terutama pada generasi baby boomer sama generasi X gitu. Yang akhirnya paham, oh dunia sudah berubah nih, sedang berubah Iya, gitu iya. kan. Jadi salah satu hikmah pandemi adalah Nah. perubahan cara berpikir, Mengakselerasi perubahan cara hidup. cara hidup dan cara berpikir, karena di disrupsi pandemi itu kemudian selama 2020, 2021, 2022 itu semuanya berubah. Saya kasih contoh, saya di dunia penerbitan buku dulu pemasukan 80% itu dari proses penjualan buku secara offline, Pak Yai. 20%-nya mungkin lain-lain online. Di masa pandemi kebalik, Pak Yai. 80%-nya online, 20%-nya offline masih sedikit-sedikit. Nah, penerbit yang tidak agile, tidak agil, tidak adaptif, dia akan kesusahan, pasti mati. Dan banyak perusahaan yang lain yang Iya. seperti itu, yang tidak adaptif dengan isu pandemi tadi yang terkait dengan perubahan retail, gitu ya, yang Shopee dan sebagainya, dia pasti akan tergagap-gagap. Itu di Pekalongan ada anak muda banyak, nggak satu, tumbuh banyak puluhan anak muda yang justru pada pandemi itu jualan batik Dan laku. yang hanya batik medium ke bawah ya, menengah ke bawah, itu jadi miliarder. Benar sekali. Karena dia sekarang dengan cara tadi menjualnya Online. dengan cara online, ya, dia dan beradaptasi. beradaptasi. Siapa yang tidak beradaptasi ya dia akan musnah. Seperti itu ya. Dan itu faktual. Masih di dunia saya, di dunia penerbitan atau di bisnis yang lain, saya lihat banyak sekali perusahaan-perusahaan yang tidak mengubah dirinya. If you not disrupting yourself, orang lain yang akan mendisrupsi diri kita. Kalau kita tidak mendisrupsi diri kita sendiri, orang lain atau keadaan yang akan mendisrupsi kita sendiri. Kalau kita nggak mau berubah, kita akan tergilas oleh perubahan. Perubahan. Itu sendiri. Iya. Dan itu terjadi di fase pandemi. Ada adegan lucu tuh, Pak Nanang. Jadi orang kita mengadakan bazar buku online. Udah dibilang online, mau pandemi nggak boleh ketemu. Ada beberapa penerbit yang datang dengan buku offline gitu kan. Itu berarti ketidaksiapan SDM. Gitu. Nah, yang ketiga yang perlu kita pahami adalah disrupsi digital. Jadi Disrupsi digital. Jadi disrupsi digital ini ada di 6 mantra, Pak Kiai. Jadi pertama di teknologinya. Kita sekarang mungkin baru-baru ini dekat dengan isu yang terkait dengan artificial intelligence, Internet of Things. Itu kan obrolan kita, maksud saya dan teman-teman itu mungkin 10 tahun yang lalu, tapi belum ada wujudnya. Kalau sekarang kita udah melihat ada AI, ada ChatGPT dan sebagainya yang sangat mempermudah kita untuk kemudian bekerja atau berkuliah atau hidup gitu kan. Itu blockchain pernah rame di awal itu disrupsi teknologi yang kita sangat rasakan saat ini gitu kan. Terus yang kedua disrupsi transportasi. Sekarang saya ke Malaysia kemarin, Pak Yai, udah nggak usah bingung nemuin manggil siapa, pakai Grab, udah dia nggak ada Gojek kan, pakai Grab, udah mau kemana saja udah aman gitu loh. Nggak kebayang dulu kita itu ke Tazaka atau ke Gontor itu kalau sebelum ada Google Map. Kita sekarang dengan Google Map, cet, langsung jalan. Dulu bisa tanya 10 sampai 20 kali orang di jalan. Sekarang nggak perlu tanya, langsung sampai tujuan. Langsung gitu. Nah, disrupsi yang sekarang mesti terjadi Tesla, Pak Yai, transportasi dia dengan setir yang bisa berjalan sendiri gitu kan sudah ada itu. Tinggal diketik Tazaka ke Gontor, udah kita tidur, Pak Yai, itu sambil sebetulnya di pesawat kan udah autopilot. Di mobil Nanti juga akan ada. mobil, motor autopilot. Iya. Auto drive. Terus yang drone yang dibuat sama Airbus di Dubai yang bisa jalan sendiri. Maksudnya itu sesuatu yang apakah jauh atau dekat tergantung penerimaan kita sebagai individu, sebagai masyarakat. Semakin dia open mind, semakin tidak kena mental block, semakin dia berusaha untuk terus beradaptasi, maka itu semakin dekat, Pak. Tapi semakin kita itu masih jauh ya, memang jauh gitu. Jadi disrupsi transportasi, ada disrupsi tadi retail, e-commerce, jadi Tokopedia, Shopee, Lazada, Bukalapak, kita bisa beli apa saja, bahkan tank aja bisa kita beli di situ. Dulu isunya trust, orang mau beli mungkin nggak percaya, tapi sekarang isu trust sudah selesai. Sekarang isunya bagaimana kemudian dia bersaing secara harga, secara pelayanan dengan yang offline. Karena sekarang memang e-commerce kalau nggak trust,
lewat. Dia lewat. Gitu. Dan sekarang terjadi, namanya juga manusia, nggak semuanya terus bisa dikurung di masa pandemi. Jadi di disrupsi digital pada tahun 2023 terjadi keseimbangan balik, Pak Yai. Jadi dulu misalnya, jadi pemasukan dulu misalnya 80% online gitu ya. Sekarang ya mungkin 60-50 online, jadi 40 kembali ke mode normal, tapi tidak sepenuhnya. Tidak menghilangkan yang digital tadi. Digitalnya bertambah. Artinya ada transformasi ya, dari offline ke online di masa pandemi itu sangat brutal. Lalu sekarang ke tengah, tapi tidak kembali ke titik nol kan? Tidak lagi titik awal. Karena memang di satu sisi juga sarpras dan infrastruktur teknologi juga sudah banyak. Dan kita, Pak Yai, coba ini data terakhir 2024, Pak Yai. Total populasi kita itu 278 juta orang. Yang punya handphone 353 juta orang. Berarti satu orang ada punya 2 handphone. Ya, 1,5 handphone lah, Pak Yai. Jadi pemilik handphone lebih banyak daripada jumlah handphone itu lebih banyak daripada jumlah penduduk. Iya. Itu belum dihitung anak yang baru lahir atau orang tua yang sudah memang semua ini data terakhir 2024. Iya, maksudnya dari 278 juta itu kan tidak semuanya memegang handphone. Karena udah tua atau anak kecil. Artinya kalau dihitung dengan jumlah handphone yang beredar sekarang ini, maka satu orang bisa lebih 2 atau 3 handphone. Menarik ini. Jadi individual using udah 180, dan data ini 2024 kalau nanti ada di bawahnya itu data yang menunjukkan bagaimana kurvanya itu terus naik. Mulai internet tahun 91 sampai sekarang kurvanya ini naik. Bisnis device smartphone menjadi sangat prospektif. Semua pemimpin perusahaan, lembaga dan sebagainya increase their budget to input in media sosial, Pak Yai. Tahun 2024. Semua ini kan ada risetnya nih. Mereka ditanya gimana ke depan tentang media sosial, tentang internet. Ya mereka akan meningkatkan budgetnya. Alih-alih kita membuat spanduk di pinggir jalan, kita iklan. Iklan tuh ada banyak, Pak Yai. Jadi saya masang Meta nih, Meta atau Meta Facebook kan. Meta kan itu kita bisa sampai ya 50-100 juta tiap bulan untuk budget iklan. Dan di luar sana yang sampai 1 miliar satu bulan, sampai orang Facebooknya datang ke dia, yang jualan apa tuh jenenge panci gitu. Ada, Pak Yai. Jadi kenapa seperti itu? Karena penduduk di Facebook dan penduduk di IG itu lebih teridentifikasi gitu. Dia sukanya apa, maunya apa, preferensinya apa. Dan oleh penyedia vendor medsos itu diklasifikasi. Jadi ini orang suka ini suka buku, orang ini suka belanja, bahkan sampai kepada budgeting. Orang ini pengeluaran sebulan segini. Ini nanti kan terintegrasi semua. Sehingga data itu komprehensif dan holistik. Lengkap di sini. Dan Indonesia di TikTok itu nomor 2 setelah Amerika. Di Facebook dia mungkin nomor 4. Artinya kita itu memang sangat Facebook, sangat TikTok, dan sangat WA. WA kita nomor 1 ya tinggi. Nggak ada dari kita. Jadi yang ada faktor demografi. Kita memang bangsa besar. Ditambah kita masuk ke dunia digital yang luar biasa ini. Itu semua menjadi berkelindan ya. Dan ya mungkin di luar pesantren gitu ya. Ada daily time spend waktunya untuk internet hampir 7 jam. Kayak kita lebih deh, Nang ya. Ini 7 jam gitu. Rata-rata 7 jam. Iya, jadi seperti itu maksudnya. Yang sebenarnya terjadi adalah ada terjadi 3 disrupsi tadi. 1 generasi yang harus kita pahami, gap generasi. Yang kedua disrupsi pandemi yang alhamdulillah sudah lewat. Yang ketiga disrupsi teknologi. Dan ini cara penyikapannya ya kita itu harus adaptif, harus agile. Nah, yang adaptif dan agile itu pada siapanya? Pada manusianya. Manusianya pada siapanya? Pada mindsetnya. Jadi orang seringkali tidak bisa berubah, tidak bisa mengikuti perubahan, keteteran, bahkan dia mati karena dia tidak membuka mindsetnya, Pak Yai. Dan itu yang kami rasakan juga. Yang paling susah apa? Ngubah otaknya tim ini loh, supaya kemudian ini kamu mau melawan perubahan zaman atau bagaimana? Kan itu yang paling berat ya. SDM, Pak Yai, sekali lagi. Nah, untuk itu kita harus memperbanyak diskursus seperti ini, membaca buku dan lain-lain sebagainya sehingga terbuka gitu, sehingga kita tidak lagi menjadi
yang lebih bahaya sebenarnya Pak, ya, the consumer of production. Jadi menjadi konsumen terus, alih-alih kita menjadi produsen dari perkembangan zaman gitu kan, kita malah selamanya menjadi konsumen. Jadi kita selalu ada di belakang terus gitu Pak ya. Menarik Pak Lukman. Jadi memang ada sesuatu yang terjadi pada dunia dan pada kita sebagai penghuni dunia ini, manusia. Dan kalau kita bawa ke Muslim, ini sedang terjadi sesuatu pada dunia kita sebagai kalangan Islam. Artinya apa? Ada perubahan, transformasi dari dunia masa lalu ke dunia masa kini. Dulu yang namanya jual beli itu tatap muka. Penjual dan pembeli itu harus ketemu. Kemudian barangnya yang dijual apa, milih di situ, dia bawa uang. Kalau itu tidak terjadi, maka tidak ada jual beli. Sekarang ini penjual dan pembeli tidak ketemu, dan milih barangnya juga tidak dalam pengertian ain, ya, tapi hanya melihat di foto-foto. Pembayarannya pun juga tidak ada, orang sekarang bawa uang cash. Tapi itu terjadi. Dan bahkan seringkali kita mencari barang itu lebih mudah di online daripada di offline. Sangat. Malah di offline ngeceknya di online dulu. Harganya lebih murah mana? Itu kemudian ada lagi sekarang hampir orang nggak lagi memegang uang cash. Ya, semuanya cashless semua. Di tol itu kan kalau kita masuk tol bawa uang 10 juta cash, itu nggak dihargai sama jalan tol, ditutup pintunya, nggak bisa kebuka. Tapi orang yang hanya membawa kartu e-money, e-tol, yang saldonya hanya 300.000, dibukain sama dia. Jadi manusia sekarang dihargai dengan cara dia beradaptasi dengan teknologi. Bukan seberapa punya dia uang, tapi bagaimana dia beradaptasi dengan uang itu. Yaitu beberapa contoh. Pak Anang, saya ingin Pak Nanang melihat ini dari sisi psikologinya. Ini kan tadi ada perubahan yang ini brutal perubahannya ini, radikal sekali. Tidak semua orang itu adaptif, ada yang tergagap-gagap, ada yang shock dan lain sebagainya. Bagaimana melihatnya? Ya, baik. Perubahan pada teknologi, perubahan pada transportasi, pada e-commerce dan sebagainya yang tadi sudah dijelaskan sama Pak Lukman, ini memang berpengaruh pada perilaku. Psikologi itu kan mempelajari perilaku manusia. Misalnya anak-anak yang bermain di medsos itu kan durasinya pendek-pendek sekarang, nggak ada yang panjang-panjang, dibikin real sengaja hanya sekian detik, sekian detik. Kira-kira apa yang terjadi pada sel-sel di otaknya kalau anak terbiasa melihat yang pendek-pendek dan berganti-ganti? Perubahan sel-sel di otaknya itu mengarahkan juga pada perilakunya dia. Maka si anak itu tidak bisa berpikir untuk durasi yang panjang. Dan dia mudah sekali untuk berubah-ubah. Karena dia melihat di Reels, melihat di Instagram, di Facebook, atau bahkan di iklan, di TV, kan berubah-ubah cepat. Maka tadi melihat apa, berubah menjadi apa. Nah, kira-kira gambaran pola perilaku anak dan pemikiran anak-anak yang sekarang yang mengkonsumsi itu kayak gitu. Maka kalau kita ngobrol sama anak-anak, kok kamu susah fokus ya? Nggak susah fokus. Kok kamu tadi ngomong ini tiba-tiba ngomong apa? Itu karena terjadi perubahan pada konsumsi informasi yang dia alami selama ini. Nah, maka kalau kita orang tua, kamu fokus dong. Kamu kalau hanya sekedar itu tanpa melihat perilaku keseharian anak, ada gap jadi di situ. Karena orang tua kita tidak lahir dengan teknologi yang sudah hadir. Berbeda dengan anak-anak zaman sekarang, mereka belum lahir pun sudah dibuatkan akun. Sebelum lahir, ketika masih dalam kandungan sudah dibuatkan akun Facebook, sehingga ibu itu punya dokumentasi. Ketika masih dalam kandungan, sekian dimasukkan dokumentasi foto-fotonya. Ketika baru lahir, ketika usia sekian. Dengan tujuan nanti anaknya punya dokumentasi. Jadi sejak dalam kandungan sudah punya akun, sudah punya dokumentasi. Sementara kita baru membuat akun medsos, Facebook, katakanlah saya 2009.
Bagong tahun berapa ya? 2009 ya. Jadi ketika kita berusia sudah hampir ya 30-an mungkin ya, mendekati 30. Nah, itu perbedaannya kayak gitu. Jadi secara konsep ini menarik yang akun tadi. Maka mestinya dengan anak-anak yang dibuatkan akun sejak sebelum lahir bahkan atau ketika masih kecil, itu kan terekod semua. Hubungan dia dengan orang tuanya. Itu kan semua terekod. Mestinya besok kalau besar viralnya semakin besar. Harusnya. Karena dia melihat live rekod dia bagaimana diasuh, dibimbing, dibelai oleh orang tuanya. Ketahuan semua. Tapi belum tentu juga kan? Iya. Idealnya. Ini tadi kan soal ini kan berarti fasilitas. Ya ada recording yang, tapi kemudian kalau nggak diberi nilai-nilai, nggak dibeli konten, ya tidak ada artinya recording ini. Nah, disitulah nanti pelingan kenapa harus ada ajaran berwalidain, kenapa orang harus taat beragama, tulus. Di sini pentingnya value itu untuk mengisi tadi sisi yang masih kosong. Sisi yang masih kosong itu. Silakan Pak. Nah, jadi tadi perilaku anak-anak kita berbeda karena memang konsumsi informasi, konsumsi perilaku, fasilitas dan sebagainya berbeda di zaman kita gitu. Nah, maka kalau kita berbicara dengan teman anak-anak santri-santri yang berbeda generasi, tepat sekali ungkapan dari sahabat Nabi Ali bin Abi Thalib ya. Ala qadri ukulihim, berbicara dengan mereka, dengan bahasa mereka, dengan kadar pemikiran mereka. Didiklah mereka sesuai dengan zamannya, karena mereka akan hidup di zaman yang bukan zaman kita gitu. Maka penting bagi orang tua, bagi pendidik untuk belajar psikologi generasi-generasi yang zaman sekarang, karena sudah berbeda perilakunya. Sekarang berkembang yang namanya microlearning. Kenapa berkembang microlearning? Karena tadi kalau makro, anak-anak cepat bosan. Anak-anak zaman sekarang cepat bosan karena terbiasa untuk mengkonsumsi yang pendek-pendek. Karena itulah dikembangkan pembelajaran yang mikro. Apa itu micro learning? Materi-materi yang besar-besar itu, yang panjang-panjang, yang harus durasi konsentrasinya panjang, itu dipotong menjadi yang kecil-kecil. Dibuat tahapan-tahapan yang kecil-kecil, sub kecil, sehingga kemudian si anak itu belajar mendigestnya sedikit demi sedikit. Nah, kenapa itu menjadi laris? Karena itu yang sesuai dengan pola pikir anak-anak zaman sekarang. Karena dia sudah terbiasa untuk melihat yang sifatnya pendek-pendek, yang sifatnya potongan-potongan. Nggak bisa langsung diberikan dalam konsumsi yang panjang, yang besar begitu. Gitu. Ini pandangan dari psikologi terkait dengan disrupsi informasi ini ya, digital dan luar biasa. Pak Lukman, apa yang mesti kita lakukan ke depan terkait dengan adanya perubahan ini? Coba dijelaskan stepping-steppingnya. Bagi kita generasi baby boomers, bagi generasi X atau milenial, itu apa saja yang perlu dilakukan? Lalu bagi generasi Z menghadapi situasi ini, itu apa yang dia harus lakukan? Ini kan nampaknya semakin ke sana akan semakin deras harusnya. Harus ini ya. Orang baru tersadarkan dengan 4.0, tiba-tiba kita sekarang udah akan masuk ke 5.0. Bahkan di sebagian negara sudah 5.0 ya. Iya, bahkan di sebagian negara sudah masuk itu kan. Jadi kita tergagap-gagap ini. Nah, maksud saya adalah dengan demografi kita yang banyak ini, 278 juta penduduk, dengan bentangan geografi yang sangat luas, ini kan menjadi pasar bagi orang lain, gitu loh. Jadi kita ini pasar yang potensial bagi siapa saja yang hari ini menguasai teknologi. Baik itu konteksnya tadi retail penjualan device, ternyata kan berarti ada 350 juta HP yang terjual di Indonesia. Gitu kan? Nah, itu kan pasar. Maksud saya begitu. Kemudian internet ya kan,
Belum lagi berapa pengguna internet, berapa yang punya akun Instagram, berapa yang punya akun Facebook, berapa yang punya akun Twitter, berapa yang punya akun YouTube. Nah, itu luar biasa. Maka apa yang harus dilakukan, Pak Lukman? Jadi kalau sebagai orang tua, pertama tadi kita harus stop to blaming anak kita. Anak kita ini kecenderungannya kan Gen Z ya. Dunia mereka itu sudah dideklar dunia digital sebenarnya, native mereka. Jadi alih-alih kita ngeblame cara hidup mereka, kita harus bisa menyelami dan menolong mereka. Bagaimana kemudian value-nya tetap terjaga. Satu itu. Terus yang kedua, kitanya sendiri juga harus beradaptasi dengan teknologi, karena banyak juga orang tua yang kemudian bapak aja main handphone terus gitu. Jadi bapaknya itu tidak bisa mengontrol diri dengan adiktifnya terhadap main handphone atau main dunia gadget ini, gitu. Jadi bapaknya ini harus bisa menjadi teladan. Yang dimaksud menyesuaikan diri bukan memegang gadget, tapi buat apa gadget itu? Buat apa gadget itu? Tujuan gadget itu tetap harus bisa didudukkan bahwa ini adalah wasailul idho, wasilah untuk kita melakukan apa. Jangan lu jadi konsumen terus kan seperti itu. Jangan jadi korban dari teknologi tadi. Tapi ya bahasa antum, jangan juga kita munafik dengan perkembangan teknologi ini gitu. Jadi ini tetap harus bisa kita lihat sebagai kebermanfaatannya kira-kira seperti apa. Dan itu butuh kedisiplinan diri dari orang tua. Kalau kita ngomongin orang tua ini, karena jadwal untuk kita ngecek kan alih-alih untuk nonton film Netflix, untuk kemudian ngecek WA, itu kan unkontrol kadang kan, dan anak melihat sebenarnya. Nah, disiplin untuk kemudian mengatur jadwal. Kalau saya pribadi, anak saya misalnya Pak Kiai bisa megang handphone itu Jumat, Sabtu, Minggu malam udah nggak bisa. Jadi kita melarang semua nggak bisa, gitu kan? Tapi kita melepas bahaya, kan sudah saya buktikan Pak anak saya megang handphone terus sama tidak megang handphone terus, itu lebih baik dia tidak megang handphone, karena psikologinya itu kemudian dia bermain yang fisik, melihat sesuatu, membaca buku. Jadi ada bahaya juga Pak ya. Mungkin permainan zaman dulu dihidupkan lagi. Itu kelereng, terus bikin apa itu yang engklek, kemudian apalagi itu perlu peta umpet, loncat, main bola gitu. Jadi yang poin ketiga sebenarnya kalau kita dalam sudut pandang orang tua, membuat aturan main tadi Pak ya. Membuat aturan main soal pengelolaan gadget atau digital ini, karena data di sini Pak Yai mengerikan tuh, dari 20 website yang sering dikunjungi selain Google, Yahoo, Facebook, WA, itu akun-akun porno Pak Yai. 20 besar, dan itu seluruh dunia. Jadi kayak akun-akun porno sebut aja apa saja itu nomor 10 sampai 20 dan stabil di situ. Padahal nggak ada akun misalnya kajian atau apa, nggak ada, tapi akun porno yang sifatnya dunia ini aksesnya luar biasa. Nah, kita kan harus ini kan dua sisi mata uang. Sisi lain kita tadi ngomongin kebermanfaatan lah. Tentang bagaimana kita dia bisa kayak pisau ya. Untuk apa? Untuk apa? Ini tergantung kitanya. Pisau ini berbahaya nggak? Berbahaya. Tapi kalau kita pakai untuk nyembelih kambing, untuk kita masakan yang enak, ya bermanfaat juga. Tapi sisi bahayanya ini yang harus diantisipasi, termasuk security kita. Dalam beberapa hal saya jarang mengupload foto anak saya dan sebagainya, karena ya takut aja. Dia harus sampai pada usia 17 tahun untuk kemudian sadar dengan foto-foto itu gitu. Jadi kalau bisa ya foto-foto kita aja. Anak di blur atau nggak perlu disampaikan aja, kecuali mungkin event khusus gitu. Tapi kan ada beberapa orang yang sangat update dengan foto anak, mungkin menganggapnya dokumentasi. Tapi who knows gitu kan, tiba-tiba orang mengakuisisi. Ada cerita menarik tentang judi online. Ini bagian dari disrupsi juga. Orang yang sekarang mendapatkan, bukan judi online, apa namanya, pinjam meminjam, apa namanya, pinjol ya. Itu banyak sekali, dan saya menemukan beberapa kasus keluarga orang yang tersendat pembayaran utangnya, fotonya dia dipakai untuk diedit pakai Photoshop untuk kegiatan asusila seperti itu, untuk neken dia Pak. Jadi maksudnya foto-foto ini berbahaya kalau kemudian kita tidak tahu untuk apa gitu kan.
Kalau bisa malah di unprivat aja, di privat aja, jadi tetap masuk dalam dokumentasinya Facebook gitu kan. Ya kita nggak tahu Facebook sampai kapan, Friendster ya kita ada hilang gitu kan, dulu banyak foto ente di Friendster juga kan, hilang ada Friendster kan. Nah itu tapi kita bisa masukkan situ. Mungkin yang lebih bermanfaat kita pakai cloud computing komputasi awal, kita langganan saja itu lebih baik. Kalau kita semangatnya ingin mendokumentasikan, jadi semangatnya ini apa nih masuk ke dunia media sosial. Jadi nawaitunya nih Pak Yai. Mungkin itu yang penting untuk kita tanamkan di pondok gitu kan. Jadi nawaitunya adalah kemarin saya tunjukkan ke teman-teman di sini, the army of word. Jadi pasukan kata-kata. Jadi di Amerika Pak Yai, intelektual Yahudi itu mewajibkan ya mahasiswa-mahasiswanya alih-alih menjadi militer yang battleground di lapangan untuk menjadi the army of word. Bagaimana mempengaruhi dunia tentang pandangan mereka tentang Yahudi dengan kata-kata 3 tahun wajib militernya. Nah kita seperti apa? Maksudnya kita meletakkan media sosial, kita meletakkan kemajuan internet, ya harus clear sudut pandangnya untuk apa gitu. Nah itu dari sisi kita sebagai orang tua. Nah kalau kita dari sisi kita sebagai pemimpin, sebagai pemilik usaha, sebagai itu ya kita harus adaptif tadi Pak Yai. Harus adaptif dengan isu dan tren. Kita harus ngikutin. Oh, sekarang TikTok itu lucu Pak Yai. Ditutup bulan Oktober November. Kita kan berharap penjual pembeli TikTok lari ke Tokopedia, ke Lazada, ke Shopee. Kagak nggak bergerak mereka, tetap aja di situ. Jadi ya mereka sangat udah kayak fans gitu lah. Akhirnya buka lagi, terjadi penjualan lagi situ Pak Yai. Sudah nggak bisa dibendung gitu. Sudah nggak bisa dibendung. Artinya regulasi pun juga tidak bisa serta-merta. Tetap. Ketika orang membuat regulasi untuk mengatur perkembangan informasi dan teknologi ini, tidak bisa serta-merta. Karena membuat itu kan pakai riset Pak Yai. Jadi kenapa kok pendek-pendek, kenapa kok videonya nggak panjang kayak YouTube? Itu karena sudah di riset behaviornya kita gitu. Yang dilawan oleh e-commerce pada awal-awal behaviornya kan trust. Jadi mereka membangun trust dulu. Investasinya itu investasi trust. Kalau beli harus balik, kalau nggak balik harus dilayani dengan baik. Itu di riset benar itu apa yang membuat orang kemudian akhirnya bisa trust ke itu gitu. Termasuk TikTok yang dibangun apa nih kesukaan untuk 3 detik 10 detik awal gitu. Jadi yang pertama adalah selalu update dengan tren. Kalau kita sebagai pemimpin, kita sebagai pebisnis, sebagai orang yang concern di dunia sosial, saya kira untuk ikut terhadap perkembangan ini satu itu. Yang kedua adalah selalu melakukan inovasi, challenging gitu Pak Yai. Untuk kemudian apa ya yang bisa kita maksimalkan dari perubahan zaman ini, dari perubahan teknologi ini. Ada AI, ada blockchain, ada apa. Ini apa yang bisa, atau kita hanya menjadi penonton saja, gitu kan. Yang ketiga kemudian yang perlu tadi sudah kita sampaikan adalah mempersiapkan SDM-nya Pak. Jadi ini SDM mental blocknya itu di semua tempat yang saya perhatikan isunya di situ. Orangnya itu nggak merasa penting untuk kemudian berubah dan memanfaatkan ini. Nah kalau misalnya tidak, ya tadi if you not distracting yourself, ya orang lain akan mendiskusi diri kita gitu. Tiba-tiba hilang aja gitu kan. Tiba-tiba hilang gitu kan. Dan itu banyak terjadi bisnis kita kan di luar sana, tiba-tiba udah hilang aja, kelewat aja Nokia apa, itu banyak lah kita sebut. Pak Nanang. Yes. Dalam konteks pesantren atau sekolah-sekolah menengah ya, tapi juga berlaku di perguruan tinggi. Ini kan sekarang pola-pola pembelajaran sudah sangat berkembang. Kalau di perguruan tinggi saya kira itu sudah hampir semuanya mengikuti perkembangan ya, dengan metode hybrid misalnya. Kemudian apalagi sekarang belajar merdeka, merdeka belajar, merdeka belajar, kemudian kemudahan-kemudahan itu dijadikan sebagai satu peluang kan. Nah di sekolah-sekolah menengah ini kan anak-anak di usia labil, jadi di usia-usia yang belum matang, dia belum melihat
masa depan tuh bagian dari kepentingannya gitu. Dia masih senang-senang aja. Saya happy hari ini, saya senang hari ini. Saya mau habiskan waktu hari ini. Ini kan anak-anak. Kalau yang anak-anak perguruan tinggi kan mereka sudah menyiapkan diri, sadar untuk itu. Nah, di tengah suasana seperti itu, ini disrupsi di segala bidang itu. Kemudian di satu sisi anak-anak itu masih sangat labil. Menurut Pak Nanang, ya tadi kan Pak Lukman sudah mengatakan bahwa ya dibolehkan tapi dibatasi, ya kan? Kalau di sekolah-sekolah umum mereka kan dibatasin, tiap hari mereka dengan gadget. Di pesantren sebagian besar justru sebaliknya, sama sekali mereka nggak pegang gadget kecuali ketika liburan, gitu kan? Nah, saya ingin sedikit pandangan Pak Nanang tentang ini. Jadi dalam konteks pesantren seperti apa? Dalam konteks sekolah-sekolah seperti apa? Di tingkat menengah. Jadi anak-anak usia belasan lah, jadi 15 ke bawah. Silakan. Baik, menarik sekali Pak Yai. Saya mengusulkan untuk memasukkan mata kuliah teknologi di pesantren. Ada pelajaran khusus tentang teknologi. Anak-anak dimasukkan ke dalam lab. Jadi ada lab komputer. Di situ anak-anak tidak boleh di-detach dari teknologi. Karena nanti ketika anak-anak dikenalkan dengan teknologi. Kalau anak dipisahkan, di-detach dari teknologi selama sekian bulan, begitu libur, wes liar. Atau dia kaget, atau dia gagap, atau dia minder dengan teman-teman sekolahnya dulu yang sudah sangat lihai dengan teknologi. Nah, maka jangan dipisah, tapi difasilitasi dengan bimbingan. Maka kayaknya ada jam tertentu untuk pelajaran tentang teknologi. Jadi disiapkan lab gitu. Nah, anak-anak itu nanti materinya tentang bagaimana sih teknologi sekarang, aplikasi-aplikasi yang terbaru untuk menunjang pendidikan, untuk menulis, membuat artikel, membuat flyer, membuat ini gitu. Nah, itu dimasukkan kurikulum dalam pelajaran itu, sehingga anak-anak itu literate dengan teknologi, tidak gagap gitu. Nah, itu satu. Kemudian terkait dengan produktivitas, anak-anak itu kan lagi masa-masa remaja ini lagi mencari jati diri. Kalau seandainya dia tidak dibiasakan dengan teknologi, ya, dan dia tidak punya literasi di bidang itu, mungkin dia akan mencari informasi yang tidak tepat atau mendapatkan informasi yang sebetulnya belum tervalidasi, dianggap benar oleh dia. Jadi dengan ada kelas itu, maka si anak itu kemudian mendapatkan fasilitas ruang itu, termasuk diminta untuk berkarya, membuat produk-produk dari pelajaran, dikaitkan dengan pelajaran apapun itu. Jadi misalnya di pelajaran fikih, silakan buat meme tentang bab toharoh, puasa, wudhu, mandi, di dalam bentuk flyer, sehingga anak-anak itu tidak buta atau punya keahlian juga dalam bidang teknologi, dalam bidang informasi, sehingga kemudian dikaitkan dengan pelajaran, dan itu mengisi ruang-ruang medsos yang beredar, TikTok, IG, apapun itu rata-rata tentang apa sih? Rata-rata tentang hal-hal yang sepele-sepele, yang receh-receh gitu. Nah, kalau seandainya santri itu digerakkan untuk mengisi ruang medsos itu dengan konten-konten yang bermakna, konten-konten beragama, konten-konten yang nilai-nilai yang sudah terbimbing, tervalidasi oleh ustadz-ustadz, itu semoga bisa mengimbangi, mengisi ruang-ruang medsos yang saat ini mungkin isinya ya ece-ece lah, atau bahkan mengarah kepada hal-hal yang negatif. Begitu Pak Yai. Ya tadi memberikan tujuannya dulu, Pak Nanang. Maksudnya ada ungkapan gini Pak Yai, data is the new oil. Data, informasi, dan data jadi informasi adalah minyak baru. Kalau dulu kan minyak ini menjadi the king lah dalam proses, tapi ke depan, saat ini dan ke depan, orang siapa yang memegang data, dia akan bisa
membridging, mengarahkan opini dan sebagainya gitu. Jadi kesadaran kita tentang data ini menjadi sangat penting untuk kita kenalkan ke santri, ke para pengasuh dan sebagainya, sehingga bisa mengarahkan dengan ketertarikan anak seperti ini diarahkan kemana kan gitu kan. FAQ-nya itu keluar gitu kan. Selain itu, karena anak-anak itu kreatif, dia bisa kita challenge untuk menciptakan hal-hal baru yang sesuai dengan generasi mereka. Karena kita kan nggak kebayang, karena kita nggak mengalami itu. Misal, zaman kita dulu mainnya main kelereng, zaman kita dulu mainnya main engklek, main yang sifatnya bertemu secara fisik. Sekarang mereka lebih banyak bermain di game online. Tapi yang kurang apa? Mereka kurang secara sensori motoriknya, nggak bergerak, nggak berinteraksi. Juga kurang. Ya, maka kita challenge untuk bagaimana menciptakan game yang juga di situ ada interaktifnya. Yang bagaimana anak juga bisa bergerak, tidak hanya bergerak jari, tapi bergerak kaki, bergerak ini, begitu. Nah itu bisa menjadi tantangan untuk anak. Ini sudah ada tuh Pak Nanang. Virtual reality sehingga kemudian mereka dengan pengalaman mereka, dengan pola pikir mereka yang sudah memang Gen Z dan Gen A ini lebih tepat, lebih cocok gitu untuk meng-create sesuai yang dia alami dan untuk memprediksi di masa depan. Di Tazaka itu sejak beberapa tahun lalu, mungkin sejak 5 tahun lalu, kita sudah masukkan mata pelajaran wawasan media dan jurnalistik. Jadi anak-anak kelas 3, kelas 4, kelas 5 itu ada pelajaran wawasan media dan jurnalistik. Jadi jurnalistik itu adalah keterampilan, skill, menulis, mengkomunikasikan sesuatu. Kalau wawasan media itu lebih kepada platform-platform apa yang bisa digunakan oleh mereka untuk digunakan dalam mengkomunikasikan pemikirannya. Apakah itu dakwahnya, apakah itu ekonominya, atau apapun lah namanya itu. Satu, yang kedua, kita di Tazaka ini sudah ada namanya program update status. Jadi anak-anak dari kelas 1 sampai kelas 6 kita buatkan agenda khusus. Agenda itu memang isinya untuk update status, tapi offline. Libur. Offline di sini. Di seminggu 3 kali. Udah kita guide dengan beberapa pertanyaan. Contoh misalnya, menurutmu pemimpin itu apakah harus pandai bicara? Satu. Ada lagi, apa bedanya sekolah di pondok dengan di luar pondok? Yang ketiga misalnya, apa cita-citamu di masa depan setelah selesai dari pondok ini? Itu kan seperti dia menulis sebuah status di medsos. Tapi ini karena di pesantren offline. Harapannya ketika dia pulang liburan atau dia alumni, ini tinggal yang offline ini ditransformasikan menjadi online, sehingga dia punya konten. Jangan sampai santri medsosnya itu tidak punya konten, atau kontennya tidak sesuai dengan nilai-nilai pesantren, nilai-nilai pendidikan, nilai-nilai dakwah. Itu Pak Nanang. Baik, terima kasih Pak Lukman, Pak Nanang ini sebentar sedikit tapi berisi semuanya dan memberi informasi pada kita semua. Jadi yang harus dilihat itu Pak, yang satu aja nih yang ingin saya sampaikan. Disrupsi itu tidak boleh kita lihat sebagai peristiwa, sebagai satu momen, enggak. Dia itu proses. Jadi inovasi terbaik sekalipun itu akan kalah oleh inovasi yang lebih baik. Akan terus. Jadi udah hukum alam itu. Misalnya tadi kita bercerita ya tentang sunduk itu, kita sebagai santri dulu. Nah apa ya sunduk itu kok kita setiap hari mau pindah kamar gotong-gotong gitu kan, dibuatkan satu yang permanen bagus kan selesai. Nah seperti itu namanya inovasi Pak ya. Jadi kebutuhan terhadap disrupsi ini adalah kebutuhan orang yang harus haus terhadap inovasi. Karena terhadap perubahan. Kan disrupsi itu kalau kita lihat sebagai sebuah momen hanya terjadi sekarang, kita keliru nanti. Pasti kita akan terdisrupsi nanti ke depan itu. Ada disrupsi lagi di masa depan. Dan itu dalam psikologi ada pembagian antara growth mindset dengan fixed mindset. Nah, kita arahkan agar kita santri-santri kita itu untuk mengembangkan growth mindset, bukan fixed mindset, artinya terus terbuka dengan perubahan, belajar, mengembangkan diri gitu, sehingga tidak value-nya tetap tetap dia tidak kaget dan dia tetap bisa mengikuti perkembangan. Baik, terima kasih
informasi dan publikasi dengan segala perkembangannya dan dinamikanya, termasuk disrupsi-disrupsi di dalamnya, itu adalah peluang bagi kita untuk satu, menebarkan nilai-nilai kebaikan dan kebenaran. Maka worldview kita sebagai muslim, apalagi santri, ini sebetulnya adalah kesempatan bahwa dakwah kita semakin lebar. Kesempatan bahwa nilai-nilai yang akan kita dakwahkan itu punya banyak jalan untuk diterima oleh semakin banyak orang. Kalau dulu pengajian itu hanya offline, yang dengar hanya 100-200 orang, maka hari ini pengajian itu bisa didengarkan oleh 1 juta, 2 juta orang, dan bisa diulang-ulang kapan. Itu adalah peluang, bukan tantangan, tapi itu sebetulnya adalah bagian dari peluang. Maka teringat dengan hadis Nabi SAW, "Man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilih." Barang siapa yang menunjukkan jalan kebaikan, dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang mengerjakan kebaikan itu. Nah, media ini menjadi sarana kita untuk dalla ala khairin, sehingga pahalanya lebih banyak. Karena yang akan terinspirasi jadi lebih besar. Yang berikutnya lagi, saya kira ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Jadi mengapa Al-Qur'an itu dalam dakwah menyebut yang pertama kali metodenya dengan hikmah, bukan dengan mau'izah hasanah dulu. Jadi hikmah itu diantaranya ya ini, ada sarana-sarana yang bisa kita pakai. Hari ini kita bisa memaknai bahwa bagian dari hikmah itu adalah pengetahuan dan kemampuan kita menggunakan teknologi untuk mau'izah hasanah. Gitu. Ya, termasuk podcast ini. Ini kan ngobrol bertiga. Kalau tidak ada podcast, maka hanya didengar oleh bertiga, paling hanya beberapa santri. Tapi dengan adanya ini hikmah. Hikmah bagaimana kita melihat sarana bukan sebagai tujuan. Dan yang mungkin terakhir ingin kita sampaikan bahwa ini adalah kesempatan kita, terutama santri, untuk berdakwah secara masif. Jadi dia belajar hadis puluhan atau ribuan hadis selama mondok, belajar Al-Quran dan tafsirnya, belajar fikih usul fikih, bahkan belajar materi-materi umum, kimia, biologi, fisika, bahasa Indonesia, belum lagi nilai-nilai kehidupan. Itu kalau satu hari dia upload dengan berbagai platform, versi one day one status, tapi status itu based on Al-Qur'annya, based on hadisnya, based on value-nya, based on pelajaran-pelajarannya. Itu kan kalau 1000 santri berarti ada 1000 pendakwah baru di ruang terbuka, ruang publik. Kalau satu orang itu kemudian di viewer atau di subscriber oleh 10, udah 10.000 itu. Nah inilah, maka saya selalu katakan Pak Lukman agak mungkin anti mainstream kepada santri itu. Jadilah YouTuber. Menarik. Jadi kalau dai yang YouTuber. Dai yang dakwahnya melintas zaman. Dai yang dakwahnya unlimited. Bisa diulang lagi, direkod lagi, terus itu. Menerobos batas waktu dan ruang gitu. Kalau dia jadi seorang pemimpin yang juga melampaui zamannya karena dengan teknologi yang luar biasa ini. Jadi itulah Pak Lukman, memang ada persoalan di teknologi informasi ini, tapi saya kira kalau terus kita berikan kesadaran, santri-santri ini nggak boleh pegang HP, tapi bukan berarti mereka harus gagap dan panik atau shock culture dengan perkembangan teknologi. Saya lagi merumuskan bagaimana mereka tidak pegang HP, tapi mereka sangat well informed dan well educated dengan apa yang terjadi dengan dunia luar, sehingga mereka tidak lagi menjadi
dari pisau yang akan membunuh dia, tapi menjadi pisau yang akan dia gunakan untuk kepentingan-kepentingan yang bermanfaat. Saya kira itu ya. Terima kasih sudah hadir di sini pakar kita, pakar komunikasi, informasi, dan pakar psikologi hadir melengkapi pembicaraan kita tentang isu yang sangat krusial ini. Meskipun ini tidak mewakili seluruh isu-isu ini dibahas total, tapi dalam waktu yang tidak lama ini insya Allah kita tadi memberi insight dan memberi pandangan-pandangan baru untuk kita semuanya. Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.